Apa? Nakal. Banyak temen saya. Saya juga ya. Mas Andi. Oh iya, Mas Andi juga ya. Ini bisa jadi sumber permasalahan. Nah, betul. Solo tuh yang banyak sumber bestek. Iya. Itu juga jujukan loh. Nggak usah Masuk kaget, Solo hanya nggak usah kaget dengan kata sumber ya, karena banyak ya. Iya. Jadi jangan merasa ya sumber itu kampung. Iya. Sumber itu banyak. Sumber bencana, sumber malapetaka. Banyak kan? air aja diambilkan dari 7 sumber loh Pak. Itu kalau mau nikah kan. Mau nikah ya. Saya tuh malah pengen tahu dari pendapatnya Pak Teguh atau Mas Gaging, itu kira-kira murni kriminal atau ada motif politik tuh Pak? Orang akhirnya kan kosnya kan tinggi. Iya. Iya. Apakah itu akan kembali? No. Saya yakin tidak. Iya. Tidak akan kembali kecuali you rampok, Iya. you korupsi. Ya, nah kalau menurut Pak Teguh, apa kekurangan dari Mas Gibran, pemerintahan, bukan Mas Gibrannya ya, pemerintahan era Mas Gibran, yang kemudian akan diperbaiki kalau Pak Teguh akan Memimpin. terpilih. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Oke. Pak Teguh, Mas Bambang, Gage, Ya. gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Fresh semua Mas ya? Fresh semua. Meskipun masih keliling-keliling kemana-mana. Jelas. Sampai 10 titik, berapa titik Pak? 15. Ya. Per hari 10 sampai 15 titik loh Mas. Per hari 15 detik? Luar biasa nih ya. Oke, kita langsung saja ya. Langsung, nggak usah lama-lama. Pak Teguh, ini kan di Solo lagi rame juga nyebut orang darurat miras. Karena ada penyalahgunaan dan kemudian efek dari penjualan minuman keras yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian eksesnya, impactnya itu ke masyarakat luas. Dan banyak protes-protes sampai ada gerakan dari organisasi massa. Dan ini kayak bikin suasana panas ketika dalam pilkada. Pilkadanya menyenangkan, tapi ada panas di aspek sosial. Nah, melihatnya Pak Teguh dan Mas Gage gimana? Ya, yang pertama ini kan menjadi pembicaraan yang dihubungkan dengan politik. Ya, kami sebagai incumbent ini kan dampaknya kena yang pertama. Iya. Betul. Ya, seolah-olah kami bagian yang kemarin berpasangan. Kemudian ada tiba-tiba ada regulasi di ruang publik yang itu dibangun di awalnya seolah-olah seperti Malioboro. Dari usia anak-anak sampai dewasa akan bertemu di situ dan dia menikmati suasana malam, menikmati jajanan, menikmati kopi, dan ya mungkin ada musik-musik juga. Kemudian beberapa minggu terakhir kita disibukkan dengan ya bau alkohol. Karena saya waktu kita masih sosialisasi ada 3 tokoh yang sudah memberi masukan. Di mana Pak Teguh ini Jogja sudah seperti itu, dan saya udah di WA ada beberapa gitu, sudah 1 titik masuk Solo. Nah, sebelum ini saya udah sampaikan pemerintah, tolong ini diwaspadai, tindakannya harus tepat karena akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan seolah-olah ada pembiaran. Tetapi bagi kita pemerintah ini mestinya akan melihat secara besar. Artinya begini, bahwa minuman keras diregulasinya diatur. Ya, diatur, regulasinya diatur. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kalau kacamata saya, secara pribadi maupun pemerintah, bagaimana ruang publik dan itu pusat kota yang akan dikembangkan untuk seni, budaya, dan kuliner, mestinya tidak tepat. Ya, biarpun diregulasinya nggak ada, tetapi tidak tepat karena dia seperti ya lorong kecil, kemudian tidak dikonsumsi di tempat, karena ruangannya cuma untuk 2 orang, 3 orang, tidak mungkin, gitu loh. Ya, karena responnya pemerintah
dan aparatur ini lambat, akhirnya kejadian lah. Ya, ada masyarakat yang kemudian beraksi. Ya, lepas dari itu kelompok manapun, saya kira ini bagian dari kontrol. Ya, dari masyarakat. Ya. Kontrol masyarakat supaya bagaimana mendidik anak-anak kita ini dalam suasana ekonomi yang belum menentu, jangan disibukkan dengan hal-hal yang ya sebenarnya nggak baik. Ya. Ya karena sebenarnya kalau peraturannya memang sesuai regulasinya, karena banyak yang nggak sesuai regulasi, misalnya situ hanya jualan botol shop malah jadi kafe. Ya. Nggak ada izin kafenya, malam lewat situ dum gitu kan. Jadi malah yang bikin resah itu ya. Ya sebenarnya kan semuanya kalau sesuai aturan yang ada, kemudian dengan etika. Misalnya kita kalau di Bali ya masyarakatnya sudah berbeda, kemudian memang karakternya kan juga sebagai kota tempat wisata. Jadi memang menyesuaikan lokasi masing-masing nih Pak ya. Ya semoga nanti lah ini sudah diatur Mas ya. Saya tuh malah ingin tahu dari pendapatnya Pak Teguh atau Mas Gaging, itu kira-kira murni kriminal atau ada motif politik tuh Pak? Ini kan otomatis kan. Oh nggak ada muatan apapun. Itu bagian dari kontrol. Karena kami sudah disampaikan kepada saya, tetapi pada posisi saya ini kan cuti. Kami tidak punya hak untuk sampaikan ke Polres, sampaikan ke Pak Sekda, sampaikan ke ya mestinya teman-teman OPD khususnya Satpol PP itu ya lebih responsif. Ya. Aparatnya gitu. Oh iya. Jadi kalau saya melihatnya begini, karena tidak tepat dan itu akan bagaimana aman nyaman toleran ini akan dikotori hal-hal yang sebetulnya hanya pihak-pihak tertentu ingin cari keuntungan. Nah, tapi mengorbankan banyak generasi yang lebih besar. Oh iya, kalau saya lebih baik mempertahankan generasi ke depan. Gitu loh. Ngapain saya ke sekolah-sekolah SMP, SMA menyampaikan bagaimana masa depannya mereka untuk meraih cita-cita. Kemudian kita melegalkan yang berlawanan dengan betul. Harus ada aturan yang jelas dan aturan mainnya yang jelas juga. Karena gini Mas Haji, tempat itu kan seksi sebelumnya. Jalan Gatot Subroto, terus Ngarsopuro itu kan kawasan yang seksi ya Pak. Apapun. Jadi kalau ada apa-apa di masa kampanye seperti ini kan pasti nantinya ada efeknya gitu loh. Betul. Maksud saya apakah berpengaruh terhadap pencalonan atau apa? Ya, kalau orang berpihak ke yang sisil berbeda, mesti akan dimanfaatkan. Ini pemerintahnya sana melegalkan gitu. Membiarkan lah istilahnya. Soalnya kan itu yang masalah Pak. Ini hari ini bukan berarti kami mengklarifikasi enggak. Diskusi kita hari ini kan masalah klarifikasi. Tetapi real bagaimana masa depan kota Surakarta ini benar-benar clear and clean. Mana tempatnya? Ya kan? Mana tempat yang memang itu diizinkan di peredaran minuman keras. Dan mana ruang-ruang publik yang memang itu bebas dari minuman keras. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka orang membangun kota ini daerah perdagangan. Ya, sesuai planningnya RT kotanya ya Pak ya. Kotanya kan jelas. Jelas harusnya. Ini wilayah pasar tradisional. Ini yang toko modern. Supaya aturan yang jarak, misalnya pasar tidak boleh berdekatan dengan toko modern. Nah, ini diatur regulasinya. Tetapi jangan, karena jarak udah memenuhi syarat, terus toko modernnya dipenuhi. Itu juga nggak baik. Karena Solo ini unik, seksi, yang memberi pendapatan retribusi besar itu pasar tradisional. Justru pasar. Itu harus menjadi catatan penting sejarah pendapatan asli daerah munculnya dari sana. Nah, dengan kemajuan zaman ini, kemudian ya hotel, restoran ini menjadi berkembang. Menjadi utama sekarang. Nah, saya kira itu.
Nah, ini ngomongin Solo nih ya, Solo ke depannya. Solo ke depannya. Nah, ini kan semua mempunyai tantangan ya. Nah, saya nanya ke Mas Gage nih. Nah. Sebenarnya tantangan terbesar Solo itu apa sih? Permasalahan Solo saat ini itu apa, dan saat ini dan ke depannya? Ya, hari ini itu yang penting pilkada aman, nyaman. Jangka pendeknya ini ya? Jangka pendek. Nggak boleh Gembira. aman. Iya. Ya, Oke. gembira. Kita kan selalu riang gembira. Yang gembira, betul. Senyum salam sapa kita. Artinya guyup rukun gotong royongnya yang harus tetap kita jaga bersama-sama. Karena Solo ini heterogennya banget ya. besar. Besar Ya. banget ya. Mau nyari kelompok apa, organisasi apa, itu lengkap itu di Solo. Dan apa namanya, menyatukan, menjadikan satu ini sudah baik dan bagus. Sehingga tantangan ke depan, apa yang menjadi regulasi pemerintah itu semua bisa menerima. Tidak hanya keperpihakan pada kelompok tertentu, tetapi untuk kemudian semuanya bisa menerima. Yang paling menarik itu Solo itu orang-orang besar itu juga dari Solo. Oh ya. Tulannya ke Solo. Tulannya ke Solo. Tulannya ke Solo itu mampir. Soalnya ke Solo. Mampir Sumber. Sate kambing. Ya. Oh. Wah, kalau ngomong kuliner ya memang kaya tentang. Jenengan enggak ke Sumber juga, Mas? Sate kambing kan banyak di sana. Oh iya. Harusnya ke itu sana. teman kita itu. Kok hanya kayak ke Padalan aja gitu. Iya, betul. Mandek tekan ngono. Ya. Orang aku ning Sumber burine tempat bose ya, Bos. Enggak. Oh, iya benar. Karena di sana kan sentra kuliner juga, Iya, kambing iya. juga ada, dan otomatis orang luar kota ke sana. Yang ada sate paling komplit itu di Solo. Sampai anak namanya sate kere. Sate kere ada. Iya. Sate Kalau itu- sing memang begitu bayar jadi kere, atau memang satenya memang gitu. Karena saya mikir masa kita kan kira-kira entek ya di sate. sampai ada yang bohong, namanya sate jamu. Iya, iya, ada juga. Sate yang jamu. Sate jamu. Tapi itu non halal. Berarti utama Iya. Solo tuh sebenarnya orang masyarakat tuh pengennya tentang stabilitas keamanan ya. Iya. Ketika semuanya terakomodir, semua masyarakat Ya, kan hidup ya, bersama kan. ya. Nah ini yang sebenarnya kan yang banyak orang bingung juga kan. Solo tuh tambang nggak ada, Ya. perkebunan juga nggak. Pertanian nggak juga nggak ada. pertanian Sawah tuh nggak apalagi. ada. Alam. Alam juga nggak ada. Nggak ada, Ya. apalagi Kita ini kota jasa dan perdagangan. Nah, jasa dan perdagangan ya Pak. Perdagangan. Oke. Kemudian menuju ke pariwisata, ya kan? Karena kita punya keraton Ya. Dua. Tua, dan itu pusat budaya ya. Jawa. Nah, mengembangkan pariwisata ini tidak sederhana, ya karena sementara ini konflik di dalam sendiri belum bisa kita selesaikan. Ya. Sementara mukanya kota Surakarta ini sebetulnya bukan balai kota, bukan pemerintah, Iya, iya, iya. tetapi simbol-simbol keraton ini, simbol-simbol bangunan budaya, budaya itu Jawanya, oke. menjadi bagian yang terpenting yang tidak terpisahkan bahwa oh itu Solo. Iya, iya. Nah sekarang kita bergeser. Sekarang tidak hanya wisata budaya, kita bergeser pada wisata olahraga. Sekarang sudah mulai setelah kita bangun beberapa stadion, Iya, Sarana prasarana kemudian olahraga. Venue baru ya. yang baru hit ini running. Ya. Ini kita setahun bisa 4-5 kali. Ya, mulai yang besar sampai yang kecil. Lari antar pasar ke pasar. Iya, iya. Stasiun to stasiun. Stasiun to stasiun. Terus nanti ada dari mall ke mall. Kemudian dari tempat-tempat budaya, cagar budaya, Iya. keraton, Ya, museum banyak. Sumedari, Lokananta. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, health tourism. Ya, jadi kenapa rumah sakit kita banyak sekali? Nah, ternyata berarti bukan orang Solo yang banyak sakit, tetapi rumah sakit kenapa banyak sekali di Kota Solo, hampir 18. Dan itu rumah sakit
kelasnya B, A, C-nya ada beberapa. Iya. Ternyata orang yang datang ke rumah sakit ini Jawa Mataram. Mulai dari Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, sampai Pacitan. Tapal Kuda situ ya. Tapal Kuda. Semua Tapal Kuda yang sebelah sini, kemudian kita ke selatan. Itu karena apa? Dokternya nggak mahal, rumah sakitnya juga nggak, akses tolnya Gampang. Oke. Biaya hidup terjangkau. Itu yang ini kuncinya ini, ya kan? Mau berapa hari di sini, hotel kelas 2, kelas 3, makannya, kulinernya. Iya. Nah, ini kita kembangkan. Ini beberapa investor mau bangun rumah sakit lagi di sebelahnya Butang Sawit, yang di ujungnya Pak Rudi. Kemarin kita ketemu Pak Mitro, Duniatek, ya katanya mau tertarik hotel atau rumah sakit. Kalau hotel ya harus bintang 5. Saya tidak akan mengizinkan hotel kelas-kelas di bawah bintang 5 karena untuk mendampingi Alila. Iya. Biar ada kompetitor yang sehat juga. Ini jangan di apa istilahnya, monopoli. Jangan di monopoli satu dan mereka menentukan Rate-nya sendiri. Rate-nya sendiri. Karena ngomongin health tourism itu kita tahu Malaysia itu daerah Penang. Iya, Penang. Semua orang akan ke Penang karena hanya untuk kesehatan. Sekarang rumah sakit Slamet Riyadi. Iya. Dengan hadirnya Dokter Terawan. DSA. Iya. Itu luar biasa yang antri, Mas. Yang luar biasa. Betul. Tapi Dokter Terawan sekarang jadi staf. Masih praktek. Di sini masih ada di Selasa apa? Dan beliau sudah melatih. Iya. Karena mungkin di sini menyiapkan kalau ada apa-apa gampang ya. Yang teman saya orang Sumber itu gampang. Iya. Kemarin kan juga di sana juga. Nakal. Apa? Nakal. Banyak teman saya. Banyak juga ya. Mas Andi. Oh iya, Mas Andi juga ya. Ini bisa jadi sumber permasalahan. Solo tuh yang banyak sumber bestek. Iya. Itu juga jujukan loh. Nggak usah kaget dengan kata sumber ya, karena banyak ya. Iya. Jadi jangan merasa ya sumber itu kampung. Iya. Sumber itu banyak. Sumber bencana, sumber malapetaka. Ya kan? Air aja diambilkan dari 7 sumber loh, Pak. Itu kalau mau nikah kan. Mau nikah ya. Jadi ngomongin sumber bencana. Jadi ngomongin sumber bencana. Saya itu minggir-minggir jurang gitu, jorokil. Itu sumber kencono. Tukang sabunnya angin. Nah ini yang menarik juga perdagangan nih. Kita tahu dari sejarahnya Mas Mas Den ya. Kita Solo itu kan pusat perdagangan. Batik, kain. Ini era dari zaman dulu lah. Sampai Lawean, mulai Lawean dulu kan, batik. Kemudian ada beteng, klewer. Tapi baru prihatin. Ya, karena ini kan ada selain itu kita banyak faktor, kemudian sekarang ada perubahan cara pandang masyarakat, kemudian belanja online. Karena di Tanah Abang aja benar. Isinya itu orang podcastan semua, Mas. Jadi jual aja mereka live semua. Perilaku belanjanya berbeda gitu, Perilakunya berubah. Nah, ini pun kan kayak beteng seperti yang menawarkan Iya, udah beda kabar itu. Iya benar. Nah ini kan makin sepi juga kan. Kan dulu beteng klewer semua orang kemana ke Solo tuh ke beteng klewer. Klewer jelas harus. Sampai namanya klewer itu karena kainnya klewer. Oh gitu namanya. Iya. Klewer. Nah ini sekarang kan jadi ya pasti menurun ya. Kemudian daya beli masyarakat kan lagi secara ekonomi semuanya sangat menurun. Betul. Nah kira-kira kalau proka dari pasangan Pak Teguh dan Mas Gagi ini punya program apa nih untuk meningkatkan perdagangan lagi, meningkatkan daya beli masyarakat? Inovasinya apa gitu Mas Gagi? Ya. Supaya ini kan mestinya kebijakan ini kan kalau kita bicara ekonomi ini kan global. Ini kan nasional. Betul. Kebijakan presiden yang baru ini, kemudian Kementerian Perdagangan sekaligus bagaimana menjaga produk-produk dalam negeri ini bisa diekspor. Sementara kita ditarik pajaknya tinggi, kemudian import yang masuk ke sana bebas pajak. Ya. Nah, ini kan kebalik-balik. Ya. Ya kan? Ya. Mungkin ya pusatnya akan dapat sesuatu, tetapi daerah kan nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Dan orang taunya yang bertanggung jawab siapa? Kepala daerah, bukan presiden. Tetapi kalau kita terangkan,
ini kebijakan presiden. Nggak percaya. Hei kepala daerah kamu, ini Klewer ini neng Solo. Seperti waktu kita bicara jalan. Pak itu jalan sampai nanti lubang-lubang. Itu jalan nasional. Apakah kita menjawab itu? Rakyat nggak mau tahu. Mau tahu kalau itu lubang hari ini harus ditutup. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka dari itu ke depan, di samping kita melihat regulasi, kita harus membuat kebijakan yang kira-kira apakah harus kita subsidi untuk ya menggerakkan daya beli masyarakat. Daya belinya, oke. Loh iya, itu kan muncul di pertanyaan yang misalnya bicara daya beli, dia bicara UKM dan sebagainya, nah, nggak nyambung. Maka pemerintah, siapa yang mau disubsidi? Rakyat Karena pada waktu subsidi rumah tangga, maka dia punya surplus pendapatan yang harusnya dibelanjakan gas melon, tidak. Maka dia bisa belanja yang lain. Yang lain, oke. Artinya subsidi yang lebih tepat. Oh iya. Itu akan diberikan pada pelaku industrinya pasti ya. Pelaku industri ada sendiri. Masyarakat ada sendiri. Tetapi memang tidak besar. Sambil menjaga dalam 1 tahun anggaran, 2 tahun anggaran, ada kebijakan dari pusat yang pro rakyat Indonesia, pro produk Indonesia. Harusnya gitu ya. Karena kemarin kan Presiden Prabowo juga udah dalam pidatonya kan. Kalau hanya pidato sih dimanapun orang politik itu pidatonya seperti jual jamu. Tinggal nunggu. Saya juga bisa. Implementasi ya Pak. Kalau kita mau dipilih kan, gratis. Maksud saya gini, maksudnya ini saya pertajam ya Pak. Maksudnya gini. Jangan tajam-tajam. Maksudnya ketika seperti itu, terus dari Mas Pak Teguh atau Mas Bambang Gage sendiri, apa ada inovasi yang baru buat sekaligus menarik perhatian teman-teman Gen Z ini kan yang mulai daya belinya mulai banyak, UMKM banyak, kreativitas mereka kan mulai tinggi nih Mas. Jadi bagaimana supaya di Solo ini tetap menarik, sekaligus tetap apa ya, tidak jauh-jauh dari apa kesulitan kita berbelanja gitu loh. Nggak, Gen Z itu diberi peran dan peluang. Ya, apa tuh talentanya dia? Sementara tugas kita ini memfasilitasi. Yuk datang saja anak-anak kita ini SMA, SMK datang ke Solo Teknopark. Mau cari yang bentuk apapun ada, ya sampai teknologi yang canggih sekalipun AI ada. Nah sekarang bagaimana mereka belajar itu? Dan pemerintah menggratiskan. Sementara merubah mindset masyarakat kita tidak mudah itu. Gen Z yang berpendidikan kelas mahasiswa itu hanya ya 30%. Sekian persen ya. Selebihnya masyarakat luar yang masuk di sini, yang di UNS, di UMS, yang memanfaatkan teknologi yang ada di Kota Surakarta. Jadi kalau kita sebagai tuan rumah sebetulnya malu. Harusnya kita tuan rumah itu ya jadi bos, jadi juragan. Bisa lebih manfaatin secara maksimal lagi ya. Harusnya. Yang kita rebutkan parkir, Mas, sampah. Maksud saya gitu Pak Ego. Lah, gimana? Kita mau maju dari mana? Mau sejahtera dari mana? Tidak mungkin kita sejahtera kalau selamanya, karena akan terganjal oleh UMR, UMK, dan itu naiknya kalau secara pendapatan per jiwa per bulan itu minimal 1 juta. Itu baru prasejahtera. Belum sejahtera, karena masih ditopang pendidikan gratis, kesehatan gratis, ditanggung Pemkot, rumah yang belum layak kita layakkan. Kalau mereka tidak, misalnya terjadi seperti dirumahkan PHK,
mereka akan mengalihkan BPJS-nya dari perusahaan ke Pemkot. Nah ini Pemkot sudah jebol. Kita ini hampir 60 miliar per tahun, Mas. Untuk BPJS. Kesehatan. Ya. Nah, tadi ngomongin sebelum ke Gen Z ya, ini yang paling fundamental sebenarnya kan yang dibutuhkan masyarakat ini adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, tadi sempat itu di mana-mana ya. Kita selesai. Nah, ini kira-kira program apa nih yang ditawarkan oleh Pak Teguh? Apalagi Pak Teguh punya pengalaman menjabat kemarin sebelumnya dengan Mas Bambang. Ini program apa nih yang untuk masalah kesehatan dan pendidikan? Kalau kesehatan kita selesai. Kita masih punya PR rumah sakit, dan rumah sakit itu tidak menjadi target utama, ya. Tapi bagaimana memperbaiki sistem pelayanan di 17 titik puskesmas. Betul ada 17 dengan fasilitas kan ada kelas-kelasnya gitu? Enggak, tapi ada yang rawat inap. Oh, sudah ada rawat inap. Ya. Layanan rawat inap. Layanannya ada ya? Ada. Nah, itulah nanti akan kita tambah pelayanannya menjadi purna. Artinya purna ini misalnya cek kesehatan itu kalau kemarin 8 item itu menjadi ya purna itu berarti kalau memang 12 item ya dia selesai di 12 item itu. Oh ya. Cukup di rumah sakit ya. Nggak perlu naik kelas ya. Nah, itu menjadikan masyarakat kita ada. Orang nggak masuk rumah sakit kan, wah ini gimana ini rumah sakit? Dikira orang sakit. Tapi orang sehat pun untuk menjaga supaya mereka tetap sehat, kontrol lah harus cek kan biasanya ke dokter gigi setelah giginya sakit ya. Kalau pendidikan saya kira kita hanya kena regulasi zonasi. Nah, tetapi kalau SD SMP selesai. Karena zaman Pak Rudi sudah digeser-geser. Iya, betul. Ya kan? Diatur lah ini ya. Sudah diatur karena sekolah itu punyanya kita. Tetapi kalau SMA SMK, kita berjuang SMA di Pasar Kliwon itu 3 tahun. Baru kita dapat melahirkan SMA 9. Nah, sekarang kita mau berjuang SMA di Laweyan. Iya, betul. Oke? Betul. Nah, ini ke depan kita berjuang satu SMA di Laweyan. Nah, semoga dalam 5 tahun ini ke depan dalam perencanaan kita akan selesai. Iya. Tambah satu lagi unggulannya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu program sempat digaungkan Pak Ganjar zaman Presiden. Nah, ini akan kita hubungkan dengan Gubernur Pak Andika, karena programnya sama. Nah, nanti kalau ya kita diamanai, Pak Andika diamanai, maka program itu tinggal kita sodorkan saja. Jadi linear. Ya, jadi linear. Anggarannya bukan tempat kita, anggarannya dari provinsi. Akan mereka tanggung jawab. Iya. Kira-kira itu. Ya, karena memang indeks pendidikan Indonesia itu secara nasional menurun jauh sekali ya dalam 10 tahun periode kepemimpinan rezim sebelumnya. Dan ini pun dari Presiden Prabowo pun juga sudah ngomong bahwa pendidikan ini yang salah satu concernnya juga karena dalam pidatonya pelaksananya harapan kita berjalan. Tapi kemarin Bapak itu harapannya juga bagaimana meningkatkan harkat hidup, derajat, martabat dari keluarga tadi, warga miskin tidak mampu. Iya. Karena sebenarnya kalau saya kurang setuju beasiswa untuk pelajar berprestasi. Nah berarti yang nggak berprestasi nggak boleh belajar, nggak dapat kesempatan. Iya, karena kita dulu bodoh saya Mas Doni dulu bodoh loh. Bodoh banget itu ya, bodoh. Kita kan agak bodoh. Tapi kan sebenarnya karena mau belajar, dapat kesempatan belajar, akhirnya kita nggak bodoh-bodoh amat lah. Maka kemarin zonasi itu niatnya itu ya Pak ya, di dekat sekolah yang favorit cuma jadi penonton ya pengen masuk. Maka dengan regulasi zonasi ini mungkin yang kurang bodoh begitu masuk di sekolah yang jadi favorit pintar. Kok temennya cara belajar nggak bodoh. Nah, ini ke Mas Gagi nih ya. Kan kemarin tuh selalu ngomongin kan ada ya calon-calon selalu ngomong semua nih muda. Tentu anak muda gitu. Aku mikir malah anak muda, ponakanku muda loh. Tapi 12 tahun. Kan muda. Nah, kemudian kan orang ngomong ini ada Gen Z gitu. Pemilih muda banyak meskipun
boleh mudai remangkat tangis ya belum tentu. Iya, belum tentu. Nah, tapi kan kita harus lihat bahwa anak muda ini adalah masa depan bangsa kan. Iya. Karena kita sendiri tadi ngomongin pendidikan, Betul. banyak anak-anak muda yang sekolah ternyata tentang kepanjangan MPR aja nggak tahu. Iya. Mereka nyebut Garut itu adalah negara di Eropa. Ya. Kan kemarin viral Sampai segitunya. itu benar. begitu jeleknya kualitas pendidikan di Indonesia di zaman kepemimpinan juragan Gojek itu. Kacau pendidikan Indonesia. Kalau di kelas Gojek aja gurunya marah. Sekarang jadi Nah, ini di nakal ya. kan memang kenyataan mas, masa tutupin. Nah kemudian lah dari Mas Bambang ini program apa yang akan dilakukan untuk menarik anak-anak muda ini, untuk Gen Z yang ada di Terutama Solo, Gen Z, Mas. Kota menarik Solo. untuk apa dulu ini? Untuk ya pasti sih menggunakan hak pilih dan tentu untuk memilih pasangan Pak Teguh dan Mas Gagi dong. Ya, jadi kalau kita merangkul teman-teman muda ini, kita selalu sampaikan pada mereka peran serta teman-teman Gen Z. Dan kami akan yakinkan kepada mereka bahwa nanti membangun Solo ini bersama-sama. Apa yang jadi keinginan kebutuhan teman-teman yang belum ada di kota Solo, yang sudah ada tapi belum lengkap, yang sudah ada belum lengkap tapi manajemennya atau tata kelolanya belum sempurna. Ayo teman-teman kasih masukan. Misalnya teman-teman muda yang suka olahraga sepak bola, bagaimana kemudian bisa memanfaatkan stadion yang ada nih. Nah, berapa sih angkanya? Kemudian kita hitung lagi rasionalitasnya, PNL profit and loss-nya berapa sih sebenarnya? Untuk ngelola stadion itu kebutuhannya berapa? Okupansinya harus berapa? Daripada tinggi mahal tapi okupansinya rendah, lebih baik di angka okupansi ini. Tapi masyarakat memang harus menggunakan fasilitas itu, tapi tetap terawat, terjaga. Kalau bahasanya dipakai rusak atau tidak dipakai rusak, biaya maintenance-nya kan sama perawatannya. Jadi anak-anak muda ini dikasih peran lebih besar lagi ya, untuk kedepannya kan? Kan banyak anak-anak muda, lah ngopo nanti bisa di pemerintahan. Kan sekarang orang mengeluh itu kan tidak harus mereka masuk, tidak harus masuk di dalam pemerintahan. Bermitra kan bisa. Bermitra, menjadi partner rekan, menjadi IO, ya kan, bisa menggunakan fasilitas kota yang ada ini untuk mereka kemudian menjadi wirausaha, event organizer. Karena kan kemarin tuh banyak anak-anak muda selalu ngomong kan, kita nggak pernah dikasih kerjaan sama pemerintah, begitu kita punya kerjaan langsung dimintain uang, langsung kena pajak kok. itu memang terjadi negara kan seperti itu kan. Jadi kan anak muda apa ya, kita nggak kasih kerjaan juga nggak dikasih, tapi begitu kasih langsung dimintain uang. Langsung dipajaki kan itu. Jadi seakan-akan mengebiri kemampuannya untuk berinovasi itu loh Mas. Pertanyaan ini mulai ke setelah program sedikit banyak mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga ya. Nah ini kita kan tahu politik kemarin ketika Pilpres ada politik bansos, money politik, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di pilkada. Ya kita nggak menuduh siapa yang melakukan ya, tapi semuanya bisa terjadi kan, di mana aja. Nah kalau dari panjenengan ini gimana kok sekarang kok politiknya jadi transaksional semua, money politik gitu? Ya sebetulnya begini, pejabat publik, pejabat politik ini kampanye itu sarana mendidik demokrasi. Itu garis besarnya itu sebetulnya. Ya, dengan cara-cara santun, beretika. Jadi tidak memperkenalkan transaksional. Harusnya gitu kan ya? Ya tidak harus, itu dalam kehidupan demokrasi itu lahiriahnya itu seperti itu. Maka pemimpin itu kalau lahir dari kalangan rakyat dengan pemimpin yang ingin menginjak hati rakyat itu akan berbeda, karena dia akan menggunakan segala cara, ya kan, akan menggunakan segala cara. Jadi orang sebetulnya sudah mapan hidupnya, kenapa? Terus
golek momongan apa? Lelegan. Lelegan golek momongan. Wong sudah nggak ada beban apa-apa. Orang akhirnya kan kosnya kan tinggi. Ya. Ya. Apakah itu akan kembali? No. Saya yakin tidak. Ya. Tidak akan kembali kecuali you rampok, you korupsi. Gitu loh. Jadi ingin mempertahankan kekayaannya. Harusnya pada waktu itu kita kehilangan. Tetapi itu kepuasan batin. Jadi berbeda. Dia puas karena mendapatkan sesuatu. Materi. Kalau kita enggak. Jadi Pengabdian ya Pak. artinya begini. Mengabdi dan Saya melayani. ingin pembelajaran politik ini 5 tahun sekali ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana berdemokrasi yang baik. Di daerah sudah baik, kalau pusatnya memberi contoh yang tidak baik, karena sumbernya kan di pusat semua. Contohnya di atas semua, Pak. Cuma sumbernya di Solo, bukan di pusat. Sumber lagi. Ya, di pusat nggak ada sumber. Pusatnya di sumber. Kita nyenggoli Bukan sumber sumbernya terus di kayaknya pusat. nih. Hari ini nyenggoli sumber terus. Nah, jadi mungkin masyarakat kita sebagai rakyat juga harus tahu juga. Ketika ngakunya calon pemimpin ini memberi, banyak memberi, dia akan banyak meminta lagi. Iya, biasanya gitu emang. Biasanya gitu kan. Tapi kalau itu prinsipnya manusia. Jadi hati-hati kalau ada yang ngasih banyak, ya pikir-pikir dulu ya. Nanti mintanya kalian akan digoroknya lebih banyak juga. Ya sebenarnya saya tertarik yang disampaikan tadi. Bagaimana, kenapa Gen Z merasa tidak menutup peluang pada waktu punya ide-ide itu tarik pajak. Ya. Itu sebetulnya itu regulasi yang ada, lepas dari apapun. Seperti orang lahir, ya orang tidak pernah ingin lahir. Yang cita-cita kemen anak kan orang tuanya. Ya, betul. Dan itu kalau udah itu dia lahir kan tetap kena regulasi. Udah rumah sakit. Budget lahir ya Pak. Masalahnya sebetulnya itu hal yang biasa. Iya. Tetapi ini sekarang harus dibalik. Seperti semalam teman-teman yang habis ada acara potong rambut yang kita datangkan Muri, akhirnya ditangkap oleh Dinas Tenaga Kerja kami, ada pelatihan dan beberapa anak-anak Gen Z sudah membuka dan mereka berhasil. Nah, kami sudah tawarkan gimana nanti dalam rangka hari jadi Kota Solo, hari ulang tahun Kota Solo, pemerintah kita ada dua, hari jadi pemerintah sama hari Kota Solo. Kota Solonya ya. Misalnya Pemkot ASN potong bareng, misalnya nanti kita datangkan UMKM, kita masak bareng, makan bareng. Untuk siapa ini? Untuk mereka. Nah ini gerakan-gerakan seperti itu supaya mereka tertarik dan mereka akan mengembangkan. Dan ruang-ruang terbuka kita tidak dibatasi. Memang di area-area steward, pendestrian itu memang tidak boleh. Tetapi kalau sore masih ditolerir. Ya. Oh, sore Samariyadi itu pagi sampai siang nggak ada, Mas. Iya, betul. Tapi kalau udah jam 5 Purwosari ke arah Samariyadi, ke arah ujung seperti yang di depannya penjara, Mas. Iya, itu. Nah, keren. kita memberi ruang. Ya. Tidak dilarang. Termasuk retribusi atau pajak. Kalau dia pendapatan 1 bulan UMKM itu belum 7 juta, dia tidak kena pajak. Dia kenanya retribusi. Ya. Hanya 1.000 atau 1.500 per hari, dan itu sangat terjangkau kan, nggak membebani banget. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang sulit di Kota Surakarta. Hanya sekarang catatannya, mereka itu siapa?
wong Solo apa Atau wong enggak? Jogja. Iya betul. Mana lho? Masalahnya itu betul. Nah, Ya. kalau contoh Iya. Haul Habib Ali. Habib Ali. Masalah kita itu meteri Kotak pakai Kotak, kapur. ngedol. Iya. Habis tengok-tengok nompol. Harusnya Dia itu dulu. Jual sendiri dong. ada kepuasan Penginapan batin juga, bahwa iya. apa yang kita pasarkan, produk kita ini laku. Iya. Kepuasan batinnya ada. Tapi masalah kita males. Ya. Pilih sing ora paitan, gol kapur tok wae, meteri. Iki lapak. Iya. 2 kali 2 atau Ya. 2 kali 1. 300.000 3 hari. Iya. Kali berapa lapak, Mas? Itu faktor pendidikan tadi. Karena pendidikannya ini nggak mau mikir lebih lanjut lagi kan. Isi Ini mana? yang value-nya ya. Ini yang menjadi konsen kita 2025 ke sana Ya. membangun sumber daya manusia. Ya. SDM. Kita menyiapkan SDM ini mulai dari remaja, dewasa, dia nikah, dia hamil, dia melahirkan. Ini kita dampingi semua. Iya. Tapi kita kembalikan kepada keluarga, bagaimana mereka mendidik anak. Keluarga ini harus harmonis, karena sekolah tidak jaminan. Sekolah yang kelas atas, swasta yang mahal itu, sebulan 1 juta, 1.500.000. Itu nggak ada jaminan. Di sana juga ada kekerasan. Iya. Loh, Nggak ada jaminan ada. termasuk kelas-kelas yang di pinggiran, yang gratis. Oke. Kembalikan pada keluarga, dan masa depan ada di dirinya masing-masing. Iya. Pemerintah sudah mendampingi, pemerintah sudah memfasilitasi, dan pemerintah sudah memberi harapan-harapan dan peluang-peluang kerja, hanya mau nggak mereka. Iya. Kalau yang nangkep itu orang luar Solo, jangan kecewa. Bukan berarti kami tidak berpihak pada masyarakat kita berpihaknya lebih. Tetapi karena berlebihan, akhirnya males, Mas. Iya. Dilelo-lelo itu wis zaman setelah pasca reformasi, Iya, betul. 20 tahun ke sini. Apa-apa? Iya. Oh iya, Bantuan itu kan. iya. Mindset tangan di atas nih loh yang perlu dibangun. Iya. Oke. Memberi. Mindset menerima ya. Nah, ini Pak Teguh. Pak Teguh kan 2 tahun bersama Pak Wapres dulu ya. Tiga tahun lah ya. 3 tahun. Nah, dengan gaya kepemimpinan Mas Gibran pasti kan berbeda lagi kan. Kalau kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Oh iya. Nah, kalau menurut Pak Teguh, apa kekurangan dari Mas Gibran, pemerintahan, bukan Mas Gibrannya ya, pemerintahan era Mas Gibran, yang kemudian akan diperbaiki kalau Pak Teguh akan Memimpin. terpilih. Ya berarti kan yang kurang akan diperbaiki, yang bagus akan dilanjutkan. Kira apa aja ini, Pak? Ini kan hanya bicara komunikasi ya. Iya. Ini kan hanya bicara komunikasi. Beliau itu kan ya komunikasinya tidak seperti ya kita Kita ini. Ya, artinya ketemu, halo siapa? Tidak melihat mau tempat dimanapun kan enggak. Terlalu script ya. Artinya memang beliau lahir sudah dalam keluarga istana dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ya, atas kelahirannya. Iya. Tetapi kalau memang itu bagian dari rakyat, mestinya tahu rasanya dari rakyat itu seperti itu. Iya. Toh jabatan, umur, semuanya dibatasi. Iya, betul. Tidak ada yang absolut. Iya. Nah, suatu ketika kita akan kembali pada posisinya masing-masing. Nah, kita inventarisasi, kita evaluasi, mana yang sebetulnya baik, itu kita teruskan. Iya. Nah, yang saya sampaikan komunikasi dengan masyarakat ini kan, yang pernah dilakukan itu kan menyambangi warga, Ya. ada mitra projo. Memang di awal-awal jalan, tetapi setelah itu ya, Ya. berpacu pada ya Ya. Keinginannya aja kegiatan-kegiatan ya. yang hari ini harus keluar. Jadi biarpun ya ada regulasi-regulasi yang harus Dilampaui. Ya. kita perbaiki. Benturan lah ya. Nah, maka tugas kita tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik,
semuanya akan kita bangun bersama-sama. Bagaimana regulasi yang kemarin perlu kita evaluasi, kita perbaiki, kerjasama juga dengan pihak-pihak ketiga supaya kita yang punya aset tidak dirugikan. Nah, ini penting supaya hasil pembangunan itu bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan sebaliknya yang menikmati orang yang di luar kayak kira-kira itu, Mas. Kalau Pak, tinggalan beliau bangunan-bangunan fisik yang terus terang ya, Solo kan selama ini jadi epicentrum pembangunan nih, selama 10 tahun ke belakang Pak. Semua proyek besar itu ada di Solo semua lah ceritanya. Nah, apakah setelah adakah pengaruhnya setelah nanti misalkan Pak Teguh dan Mas Gage jadi pemimpin di Solo, itu akan diteruskan atau akan dievaluasi apa yang perlu, apa yang enggak, ataupun ditambah lagi? Kira-kira yang mana nih Pak Teguh? Nah, kalau secara fisik, saya kira kita ini tinggal menyelesaikan, misalnya ada beberapa pasar yang belum, dan ada sekolah yang di pinggir yang kemarin belum, ya kan, belum yang sama seperti ini. Ya, kemudian ya itu tadi tujuan paling utama adalah sumber daya manusianya. Membangun manusia. Bukan bangunan fisiknya, Pak. Bukan fisik, bukan berarti kita tidak bangun fisik jangan diputar balikkan. Mas sekarang masuk setahun aja satu bangunan. Nanti orang kan berbicara begitu, tapi bagi kami ada masalah. Iya, betul. Sepanjang nanti 5 tahun ke depan masyarakat kita ini sadar, oh kita yang punya rumah. Kita menjaga rumah yang ada dulu. Wih, nggonanku kok gitu ya Pak. Masuk yang punya rumah malah ngepel, sementara yang ngontrak jauh-jauh. Nah, ini kebalik. Kita yang punya rumah itu perintah. Ya Mas, yuk pakai di sini harus bersih. Nah, itu. Nah, maka dari itu ada aturan sudah ada. Kita lanjutkan karena mewujudkan masyarakat yang berbudaya, kemudian maju, sejahtera, keadilan dan berkelanjutan, bahagia, berkelanjutan. Berkelanjutan ini hampir semua pembangunan ini kan tidak ada mantra, Mas. Mulai dari Pak Jokowi, Pak Rudi, Pak Pur, dan kita semuanya berkelanjutan, Mas. Kita nggak pernah ada terus itu dibiarkan gitu, nggak ada. Biar kelihatan. Nah, kita nggak pernah saling menjatuhkan, nggak pernah. Kita ingin membangun masyarakat kita ini bahwa ini bagian keluarga besar masyarakat kota Solo ya, kotanya. Semua harus berpegang bahwa apapun warnanya, apapun pilihannya, kalau sudah menjadi satu bagian, kita harus mengakui, oh yang menang A. Nah, mari kita bareng-bareng. Gitu loh. Harus dewasa agar kita jangan sampai terbelah. Kita jangan sampai porak-poranda karena beda pandangan politik, karena beda pilihan. Nah, kalau itu bisa kita selesaikan dan menjaga aman, nyaman, toleran ini, ini mahal, Mas. Betul. Jadi saya ingin seni budaya harus lahir kembali. Kemarin saya ketemu dengan pelukis, saya waktu kampanye di Arifin, selesai langsung ditarik, dilihatkan lukisan-lukisan. Aku sesuk dan kue menang itu udah tinggi, aku kayak ono ruang boleh sebetulnya perindustrian yang di Slamet Jati itu kan bisa sekarang kafe dan sebagainya, dari Mas Sardono. Betul. Masuk banyak, ya kan? Ya ruang-ruang termasuk yang Katsu. Untuk display aja itu Pak. Oke, keren ya. Ya kalaupun yang pameran proper, Balik Lambang itu ada. Tadi saya kesana sudah ada ruang pamerannya bisa dipakai. Itu yang kami tawarkan juga. Gitu loh. Jadi kita tidak meninggalkan siapapun. Karena kan pusat budaya. Budaya itu kan, seni budaya ini kan banyak sekali. Yang tradisional maupun yang modern. Kita tampung semua. Termasuk musik. Don't forget bukan don't forget, jangan lupa. Termasuk mungkin tadi nambahkan,
kita melanjutkan untuk memberikan isi yang ada di dalamnya. Iya, Oh iya. iya iya. Jadi ini sudah selesai dibangun, kemudian kita isen-isen itu loh. Iya, betul. Karena Mas Bambang Gage ini kan pelaku advertising ya. Saya Iya. kenal beliau kan dari zaman nggak enak. Karena saya masih kecil Mas Bambang sudah senior. Saya dari dosen. Iya. Berarti kan udah tahu juga, udah kebayang kan. Kira Solo itu ngomongin kota yang maju tapi tetap berbudaya. Berbudaya, Tidak iya. meninggalkan sebagai karakter kota Solonya. Betul. Itu kan yang penting juga. kan? Manusianya betul. Iya. Wah, seru banget ya kalau mau ngomong panjang lagi nggak selesai nih. kelamaan ini. Kelamaan nih. Gimana, Ji? Terima kasih sekali, matur nuwun sekali Pak Teguh, Mas Bambang Gage Siap, Mas. sudah meluangkan waktunya ya. Ya, betul. Dan saya sering juga ke studio 2045 TV Solo. Iya. Agak Rasanya panas Mas ya. Agak panas memang. Oh, tadi keliru hitam. Tadi kayaknya ini hitam. Iya, ini dekat sumber sih ya panas ya. Ini saya lapor pusat deh. Harusnya suasananya dingin, harus Dingin, Iya, nyaman lah iya, suasananya. seperti Terima ada. kasih, Oke. semoga sukses Mas Teguh, semuanya. sukses. Dan semoga lancar semuanya. Amin. Semuanya Dan semua yang mendapatkan kita anu cita-citakan ya. bersama sebagai kota Solo yang berbudaya, maju, dan masyarakatnya bahagia dan sehat semuanya. Ya. Berseri dulu kan? Berseri. Solo Masih berseri. berseri, Masih ya? tanpa korupsi. Nah, Sekarang bersih, berseri. rapi, indah, Bersih, sehat, rapi, indah. tanpa korupsi. Tanpa korupsi. Lebih lengkap ya. Oke, terima kasih. Pantengin terus diskusi barbar di channel 2045 TV. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.